Baik. Oke, sebentar. Oke, baik. Oke, kita udah gabung ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik dan hidayahnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar teman-teman semua dan sahabat Dokter Indonesia Bertauhid? Senang pada sore hari ini bertemu lagi di Eagle Life ya. Tidak terasa ini sudah Hal Talk yang ke-17 ya. Masya Allah sudah panjang. Dan pada sore hari ini ya, insya Allah kita akan bincang-bincang dengan salah satu ikhwan kita. Masya Allah ya, beliau dokter spesialis anak konsultan hematologi onkologi. Mudahnya beliau ini dokter anak dengan keahlian tambahan mengenai penyakit kanker pada anak ya, Masya Allah. Dr. Mururu Aishi, SPA konsultan atau yang biasa kita panggil Dr. Aishi. Saya yakin teman-teman yang sudah ikut kajian ya, khususnya Thalibul Ilmi FKUI 1 sudah tidak asing lagi dengan beliau. Dan Alhamdulillah pada sore hari ini beliau mau menyempatkan diri untuk bincang-bincang bersama kita. Baik, mungkin coba kita invite dulu Dr. Aishi-nya. Bismillah. Oke, kita invite dulu. Oke, kita lihat dia. Assalamualaikum dok. Masih di ini ya? Oke. Masya Allah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara saya jelas kedengaran, Dr. Bobi? Aman dok, aman. Kedengaran dok. Aman ya? Gimana kabarnya, Dr. Bobi? Alhamdulillah. Gimana kabar dokter? Wah, alhamdulillah seperti biasa lah. Masya Allah, Masya Allah. Bentar dokter, kita izin off-kan komentar dulu ya teman-teman agar dokter Aishi kelihatan sebentar. Turn off komentar. Ya. Sip. Oke. Ya. Lagi di rumah dokter? Ini lagi di satu tempat lah, rahasia lah. Rahasia. Kecurigaan nih dokter, Insya Allah. Baik, dokter. Baik, kita aja dokter. Sebelumnya kami dari Dokter Indonesia Bertauhid mengucapkan jazakallah khairan dokter atas waktunya pada saat ini. Sudah mau bagi-bagi ilmu nih dok mengenai salah satu penyakit yang mungkin suatu yang sangat tidak diinginkan ya bagi setiap orang tua ya dok ya, yaitu penyakit kanker pada anak. Dan Masya Allah tabarakallah pada hari ini dokter tentunya akan sharing nih dok seputar penyakit ini. Dan nanti kita bincang-bincang lagi apa saja yang perlu kita ketahui, pencegahan ataupun pengobatan lebih lanjut. Seperti biasa dokter Aishi mungkin buat untuk 10 menit ke depan mungkin ada sesuatu yang bisa dokter Aishi sampaikan dulu kepada teman-teman yang sudah bergabung pada sore hari ini sebagai pembuka Eagle Live kita pada sore hari ini. Tafadhol Mas Kurang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Dr. Bobi ya sudah mengundang saya di acaranya yang luar biasa nih ya. Mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman ya. Kok anak bisa kena kanker ya? Emang ada gitu ya? Itu pernah saya alami loh Dr. Bobi pada saat saya berkumpul sama orang-orang awam gitu ya, ditanya kerjanya apa? Oh, saya dokter anak. Spesialisasinya apa? Hemato-onko anak. Apa itu? Oh, mau ngurusi kelainan darah dan kelainan keganasan pada anak. Emang ada ya anak yang kena kanker. Nah, itu hal-hal seperti itu seringkali memang tidak disadari ya. Tetapi begitu anak kita terkena, keluarga kita terkena, mungkin ponakan kita terkena, baru kemudian kita merasakan hal yang sangat luar biasa dan kita sangat bingung gitu. Dan memang secara umum kanker anak itu kan kalau dilihat dari segi volumenya itu 5%.
Banyak yang, atau nggak banyak sih, mungkin ada yang belum tahu terus kemudian berkomentar, 5% sedikit. Ya 5% itu kan bukan statistik ya. 5% kan adalah nyawa ya. Nah, jadi secara volume itu memang tidak terlalu besar dibandingkan kanker-kanker seperti kanker payudara, kanker pada dewasa yang lain ya, kanker kolorektal, kanker paru dan sebagainya. Tetapi sebetulnya ada yang disebut DALI. DALI itu Disability Adjusted Life Years. Jadi bagaimana seseorang itu berfungsi secara normal, menjalankan fungsinya secara normal, dibagi atau persentase dari seluruh usia di kehidupannya. Nah, bayangkan kalau anak kita atau saudara-saudara kecil kita itu menderita kanker, lalu kemudian apa yang mesti dilakukan di sisa umurnya gitu ya. Dan di DALI itu, kanker anak itu merupakan urutan ke-6 di high income country, tetapi di low income country atau low middle income country seperti kita ini, itu sebetulnya nomor 1. Mengapa demikian? Karena sebetulnya kanker anak itu kebanyakan ada di low middle income country ya, dibandingkan dengan negara-negara maju high income country. Jadi hanya sekitar 20% yang ada di negara maju, 80%-nya ada di low income country. Tetapi yang menariknya adalah ternyata angka kesembuhannya terbalik ya. Di negara maju angka kesembuhannya itu sekitar 80% ya. Di low middle income country secara rata-rata itu dikatakan sekitar 20% menurut data WHO ya. Mungkin kita di tengah-tengahnya 50-60%-an. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan angka survival atau angka kesembuhannya itu adalah bismillah dengan cara awareness, cancer awareness ini. Jadi orang mesti paham apa itu kanker anak, lalu kemudian gejala dan tanda awalnya bagaimana. Karena ini beda, kanker anak dengan kanker dewasa beda, jenisnya berbeda, lalu kemudian kanker anak itu tidak bisa dicegah, ya beda dengan kanker pada dewasa ya. Kalau misalnya kanker paru, ya jangan merokok. Kanker serviks misalnya, ya kita vaksin dan sebagainya. Kanker payudara misalnya, kita periksa gen BRCA-nya misalnya seperti itu. Nah, pada kanker anak, kebanyakan tidak dapat dicegah dan apa yang membuat tiba-tiba anak baru lahir terkena kanker misalnya ya, atau di bawah 1 tahun itu bisa. Jadi yang kita bisa lakukan di dalam konteks kanker anak adalah mengenali gejala dan tandanya secara dini gitu. Nah, jadi sangat penting untuk tidak berbicara teori ya, terlalu teori banyak sekali, tapi bagaimana kita mengenali gejala dan tanda pada kanker anak ini. Nah, kebanyakan kanker anak, kalau kita misalnya kita bagi secara mudahnya, itu ada 2, kanker cair yaitu leukemia dan kanker padat atau solid tumor ya, yang bisa terjadi di seluruh atau banyak organ ya, di mata bisa jadi retinoblastoma, di tulang bisa jadi osteosarkoma, dan di tempat manapun di bagian tubuh kita yang sangat berbahaya. Karena kanker itu kan yang membedakannya dengan tumor jinak adalah satu sifat yang disebut dengan dia bisa menginvasi dan bisa bermetastasis atau menyebar jauh. Kankernya ada di tulang, di tungkai misalnya, bisa menyebar ke paru misalnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi artinya kita harus melihat kanker-kanker yang sering dan juga harus tahu gejala dan tanda awalnya ya. Apa tuh gejala tanda awal leukemia misalnya, gejala tanda awal retinoblastoma, gejala tanda awal kanker tulang, kanker ginjal getah bening pada anak dan sebagainya. Jadi ada 2 istilah yang kita mesti tahu. Kanker tadi saya sebutkan sifat-sifatnya, dan anak. Anak ini 0 sampai 18 tahun nih, Dr. Bobi. Ya. Jadi remaja tuh termasuk anak ya. Remaja kalau menurut Permenkes itu di 10 sampai 18 tahun. Dan itu akan menjadi menarik karena ternyata anak itu kan target bergerak ya. Target bergerak artinya bukan hanya perbedaan secara psikologis, tetapi juga secara biologis itu beda. Jadi sel-sel di infant, bayi ya, di anak, lalu di remaja dengan
dewasa itu sangat berbeda. Jadi itu yang akan menjadikan suatu hal yang menarik ya, karena kanker ini kan suatu hal yang belum jelas diketahui oleh dunia medis, tapi pintunya mulai terbuka sedikit dan kita lihat ke dalamnya itu akan sangat menarik untuk dieksplor gitu ya. Mungkin itu aja sebagai pengantar dulu, nanti puyeng kalau kebanyakan. Siap, dokter. Masya Allah, tabarakallah. Baik dokter, buat teman-teman semua yang sudah bergabung pada sore hari ini dan ingin bertanya, silakan diisi di kolom tanda tanya yang di bawah ya, karena kolom komentarnya sengaja kami off kan agar jelas tampilan layarnya. Silakan diklik di bawah dan dituliskan pertanyaannya. Baik dokter Aisyah, ini mungkin sudah ada beberapa pertanyaan dokter yang mungkin secara umum banyak ditanyakan oleh teman-teman. Ini kanker pada anak kan memang sesuatu yang kadangkala sering tidak diketahui masyarakat kecuali pada orang-orang yang sudah qadarullah mengalaminya, dok. Jadi sebenarnya dok, kalau secara ilmiah dokter, penyebab tersering dari kanker anak ini apa ya dok ya? Apakah memang murni karena genetik atau ada penyebab lain dok? Nah, ini menarik ya, karena seluruh penyakit sebetulnya memang ada faktor genetik di dalamnya. Ya, bahkan penyakit-penyakit infeksi itu juga kan ada misalnya TBC misalnya, ada faktor genetik di dalamnya gitu ya. Ya, mengapa kok misalnya ada yang dia merokok misalnya, enggak kok saya enggak kena kanker paru nih, saya kan merokok juga gitu ya. Itu karena ada faktor genetik yang di dalamnya yang berperan, yang dia bisa bersifat sebagai efek protektif ataupun sebagai efek pendorong gitu. Nah, di bidang kanker ini genetik itu berperan sangat besar ya. Terutama di kanker anak ini genetiknya sangat dominan, instabilitas genetik itu. Tetapi begitu saya bilang ketidakstabilan genetik itu bukan berarti diturunkan ya. Ini sangat berbeda nih. Ya, jadi artinya kalau diturunkan tuh herediter. Tapi kalau genetik itu ada mutasi di dalamnya yang bisa diturunkan dan tidak diturunkan. Yang nyatanya atau faktanya hanya sekitar 10% kanker anak itu yang diturunkan. Nah, apa sih yang menyebabkannya? Nah, ini adalah pertanyaan yang banyak banget teorinya ya. Banyak banget teorinya. Termasuk misalnya rokok juga tadi termasuk ya. Kemudian ya, lalu kemudian yang paling populer adalah ini delay infection. Jadi bagaimana delay infection itu? Jadi dia mendapat infeksi yang terlambat gitu ya. Di kehidupan masa kini kan, di kehidupan masa kini nih orang tuh lebih cenderung steril ya. Jadi dia menghindari kuman, menghindari infeksi gitu ya. Nah, sekitar 5-10% bayi-bayi itu sebetulnya udah punya gen yang bersifat sebagai gen yang nggak normal ya, mutasi, tapi hanya bersifat sebagai proto-onkogen namanya. Nah, jadi ibarat singanya lagi tidur. Nah, tapi dia perlu tubuh kita itu perlu dilatih untuk mengenalikan lingkungan. Nah, jadi bagaimana misalnya kita lahir spontan gitu ya, lalu kita berkenalan dengan kuman-kuman di jalan lahir gitu kan. Nah, itu juga si bayi akan berkenalan tuh. Dia akan kenal kuman ini, virus ini, parasit ini gitu dalam kehidupannya yang early gitu ya. Nah, terus vaksinasi misalnya, divaksin dia kenal gitu di bawah 1 tahun kan ya, dia udah kenal seperti itu. Nah, kalau dia misalnya sangat steril lalu kemudian seksio cesaria misalnya ya, itu juga salah satu yang dikatakan merupakan faktor risiko ya. Jadi jangan bermudah-mudah juga untuk hal tersebut. Nah, begitu misalnya tubuh si bayi itu tidak mengenali atau tidak berkenalan dengan infeksi di 1 tahun pertama, lalu kemudian dia mengalami infeksi yang di atas 1 tahun yang disebut delay infection. Nah, itu akan menggulirkan atau mencetuskan mutasi yang sudah ada itu bermanifest menjadi kanker. Nah, itu salah satu teorinya. Jadi kita misalnya seringkali melihat misalnya kasus leukemia limfoblastik akut misalnya, itu yang terjadi pada
kebanyakan umur 2 sampai 6 tahun gitu. Baik. Jarang di bawah 2 tahun. Tapi secara umum ya itu hanya menjelaskan sebagian. Tapi kita nggak tahu apa nih yang sebetulnya terjadi ya, sehingga yang kita bisa lakukan kalau kita tahu penyebabnya kan kita bisa cegah kan. Nah, salah satu ini apa beda kanker anak dan dewasa adalah dia tidak dapat dicegah gitu. Ini tadi. Baik, baik dokter. Nah dok, menarik dokter terkait dengan paparan infeksi ya. Ternyata paparan kuman tentunya bukan dalam jumlah yang besar dan berat ya dokter ya. Ternyata ini baik untuk imun anak dan ada hubungannya ternyata dengan kejadian kanker. Nah, apakah artinya dengan anak dilakukan vaksinasi yang wajib dokter dari awal lahirnya sampai kemudian 1 tahun itu termasuk ikhtiar kita untuk pencegahan kanker di masa depan? Apa bisa disimpulkan seperti itu dok? Bisa. Misalnya seperti kanker hati misalnya kan, kita dapat hepatitis B gitu kan, itu juga mencegahnya gitu kan. Dan secara tidak langsung pun yang tadi saya katakan berkenalan dengan kuman di saat awal itu. Tentu saja dengan yang bukan infeksi yang berat ya. Kalau infeksi berat tentu saja daya tahan tubuh kita belum mampu ya untuk melawannya, akhirnya akibatnya fatal gitu. Oke, Masya Allah. Baik, dokter. Nah, dok, ini juga pertanyaan banyak ibu-ibu dan menjadi keyakinan nih di antara masyarakat nih, dok. Kalau seandainya, apakah benar, dokter, anak-anak yang sering mengkonsumsi makanan yang kayak penyedap dan pewarna, ini berisiko menderita kanker di kemudian hari dibandingkan anak-anak yang makannya mungkin lebih sehat, dok? Ini pengalaman dokter Aisyah gimana? Ya sebetulnya beda ya antara kanker anak dan kanker dewasa gitu. Jadi arti kalau ditanya apakah itu hal tersebut gitu menjadi penyebab kanker pada anak, yang tidak sih itu ya, itu tidak menjadi penyebab. Hanya kan nanti anak itu jadi dewasa ya kan. Jadi akumulasi dari makanan yang nggak sehat itu juga akan mengakibatkan hal yang buruk di saat dewasa gitu. Nah, jadi artinya untuk kanker anak sendiri sih nggak terlalu terpengaruh sama makanan ya, terutama ya. Bagaimana kita terpengaruh makanan, emangnya udah makan Padang tuh baru lahir kan, enggak kan ya. Gitu kan. Jadi artinya memang di kanker anak seperti yang saya katakan tadi lebih banyak instabilitas dari genetiknya gitu. Baik, siap, dibandingkan dengan faktor lingkungan seperti itu. Baik. Nah, dokter, kalau seandainya anak yang hidup di lingkungan orang tua yang perokok, dok, artinya bapaknya merokok, apakah second hand smoker atau third hand smoker, apakah memang berisiko, dok, untuk menderita kanker seperti halnya orang dewasa, dok? Ada yang mensupport hal tersebut gitu ya, walaupun belum confirm ya hal tersebut. Cuman kan rokok tentu saja banyak mudaratnya di samping dari segi syar'i juga kan. Ya, kita tahu bahwa itu haram ya. Gitu. Nah, dokter, selanjutnya dok, ini untuk sebagai bentuk awareness kita terhadap kasus kanker pada anak, mungkin dokter bisa jelaskan gejala-gejala apa yang timbul pada anak sehingga kita mulai aware nih, ini bukan penyakit sembarangan gitu, ini merupakan gejala awal dari kanker. Kapan gejala apa saja yang mungkin bisa menjadi awareness kita ya untuk kemudian memeriksakan diri ke dokter anak, dok? Gimana, dok? Iya. Makasih. Ini pertanyaan penting ya, Dokter Bobi. Kenapa? Karena memang ini yang pengennya kita kasih ke namanya apa? Sobat Dokter Indonesia Bertauhid atau apa nih? Audiens. Supaya dibawa pulang ya, gitu ya. Yang tidak teoritis tapi praktikal gitu ya. Jadi tadi saya sebutkan kanker pada anak itu yang terbanyak adalah leukemia. Itu sekitar 30% dari kanker pada anak secara keseluruhan. Leukemia itu mempunyai gejala seperti demikian. Karena dia ada keganasan atau sel kanker yang mendesak di pabrik pembuat sel darah, yaitu di sumsum tulang, maka semua terdesak. Semua sel darah fungsional terdesak ya. Sel darah merah terdesak jadi berkurang, sel darah putih berkurang, trombosit juga berkurang, sehingga timbul gejala-gejala yang akan kita lihat sebagai pucat ya,
sel darah merah berkurang jadi pucat, lalu kemudian sel darah putih juga berkurang, nurun ya, maka akan timbul mudah terkena infeksi sehingga timbul panas ya, lalu kemudian trombositnya juga berkurang sehingga timbul perdarahan. Jadi semudahnya panas, pucat, perdarahan itu gejala utama untuk leukemia, disertai dengan adanya gejala-gejala penyebaran dari sisi sel kanker atau sel leukemia tersebut. Bisa di hati menyebabkan pembesaran hati, bisa di limpa menyebabkan pembesaran limpa, di kelenjar getah bening leher misalnya jadi limfadenopati, bisa juga di gusi, pembesaran gusi gitu ya. Bisa juga dia menyelusup ke tulang menyebabkan rasa nyeri sehingga anak jalannya pincang. Jadi kumpulan gejala tadi curiga anak itu menderita leukemia seperti itu. Nah, gejalanya mirip dengan demam berdarah sih memang, tetapi kita mesti ingat bahwa walaupun tersering memang penyakit infeksi, tetapi hati-hati ada diagnosis banding ke arah keganasan seperti itu. Jangan dilupakan. Nah, itu untuk kanker cair ya. Untuk kanker padat itu ada dua poinnya. Yang pertama adalah range umur, yang kedua adalah gejala khas. Nah, jadi dia masing-masing ada range umurnya tertentu ya. Tentu saja ini saya simplifikasi ya, karena banyak juga kanker yang tidak khas gitu ya. Nah, seperti misalnya retinoblastoma, misalnya kanker di retina, kanker di mata ya, itu umurnya sekitar usia 2 tahun, 3 tahun ya, kadang-kadang di bawah 1 tahun. Kalau misalnya memang biasanya 2 mata tuh ya, di bawah 1 tahun. Lalu kemudian ada gejala mata kucing. Nah, kalau ada umur anak balita 2-3 tahun dengan mata kucing, hati-hati retinoblastoma. Mata kucing itu kayak apa? Datang ke dokter. Kalau kita lihat kucing di malam hari ya. Oke, baik. Atau kita lihat mata kucing, nah itu kelihatan tuh. Nah, kalau kita pakai funduskopi, dokter mata melihat pakai funduskopi, dia tidak akan melihat refleks cahaya di mata itu. Baik, jadi red refleksnya itu akan hilang. Nah, lalu yang kedua misalnya di kanker tulang misalnya. Kanker tulang itu dia terjadi di usia 10 sampai 15 tahun, terutama pada remaja-remaja yang sedang ada pertumbuhan pacu tumbuh tuh di usia-usia tersebut, di mana sel-sel tulangnya sedang giat-giatnya. Lalu kemudian ada mutasi di situ sehingga timbullah yang disebut osteosarkoma. Osteosarkoma itu akan berbentuk gejalanya seperti benjolan di tungkai atau lengan yang nyeri ya, lalu kemudian mudah patah. Jadi kadang-kadang ada anak remaja yang dia tanpa adanya trauma yang signifikan atau bermakna, dia kemudian terkena, lalu kemudian patah tulangnya. Nah, setelah dilihat, wah, timbul benjolan gitu. Jadi sebetulnya, wah, ini gara-gara patah jadi kanker nih gitu. Padahal sebetulnya memang sel-sel tulangnya sudah disusupi oleh sel-sel kanker sebelumnya gitu. Jadi bukan karena patahnya jadi kanker seperti itu. Dan kanker tulang ini sangat berbahaya ya, kan dalam 3 bulan dia akan bisa menyebar jauh ke paru dan sangat fatal kalau sudah menyebar ke paru ya. Kanker yang banyak lagi adalah kanker otak ya. Biasanya di usia 5 tahunan ya ke atas gitu ya. Dan biasanya dia nyeri kepala. Sakit kepala yang bukan sakit kepala biasa ya. Sakit kepala yang disertai kejang, sakit kepala yang disertai dengan muntah, sakit kepala yang disertai dengan gangguan berjalan, sakit kepala yang mungkin dia pada saat tidur nyenyak lalu kemudian bangun dan gitu. Dan terus bertambah berat. Hati-hati karena memang brain tumor atau kanker otak ini tidak terlihat dari luar ya. Jadi pada saat itu kalau misalnya kita curiga segera ke dokter gitu ya. Lalu kemudian limfoma kanker kelenjar getah bening biasanya di usia di atas balita ya, itu usia 7-8 tahunan. Ada benjolan yang benjolannya itu diameternya lebih dari 2 cm. Jadi kalau ada benjolan lebih dari 2 cm tidak disertai nyeri ya, biasanya satu sisi
maka curiga itu adalah kanker kelenjar getah bening atau limfoma. Tetapi ada satu tempat di sini nih, supraskapula ya, supraklavikula ya, itu kalau ada benjolan atau keraba benjolan berapapun diameternya, itu sekitar 60% kemungkinan kanker. Masya Jadi Allah. kalau ada benjolan di situ, jangan, ini cuma 1 senti atau setengah senti, langsung aja coba kita lihat ya. Di Nah, sini ya, dok, letak ya? itu juga Di atas, di ya, atas ini ya, dok ya? supra selangka namanya ya, Iya. atau clavicular atau apa sih? Iya kan? Iya, Oke. clavicular. Ini ya, dok. Ya, gitu. Seperti itu. Ya, itu yang kira-kira terbanyak sih. Ada juga kanker yang di daerah perut ya. Nah, biasanya tuh balita yang paling sering adalah namanya tumor Willems. Willems itu dari dokter yang menemukan, nama dokter yang menemukan. Dan biasanya dia adalah benjolan yang disertai dengan mungkin buang air kecil berdarah, lalu kemudian ada hipertensi juga gitu. Nah, jadi ya, kalau ada benjolan tuh jangan ditekan-tekan, jangan diurut-urut ya, langsung ke dokter atau pusat pelayanan yang ada fasilitas untuk hemato-onko anaknya. Seperti itu. Baik, Masya Allah, ini ilmunya lengkap banget nih, dok. Masya Allah. Baik, dokter. Ini kita bacakan dulu ya, dok, ya, pertanyaannya masuk, dokter, dari Ibu Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Di Indonesia sendiri, angka kesintasan, dok ya, kasus neuroblastoma berapa persen, dok? Iya, neuroblastoma, dok. Oh, neuroblastoma ya. Neuroblastoma itu dia termasuk urutan ke-6 bahkan. Sempat urutan ke-6 dari yang terbanyak dari kanker anak gitu. Cuma neuroblastoma ini kanker anak yang termasuk yang paling sulit ya. Jadi neuroblastoma itu tadi kalau misalnya tadi tumor Willems itu di perut, ya jadi di ginjal biasanya. Makanya nama tumor Willems itu kan sebetulnya nama lainnya adalah nefroblastoma. Nah, ini neuroblastoma itu dia di anak ginjal, jadi di suprarenal ya, di atas ginjal. Nah, dan seringkali menyebar ke sistem-sistem saraf ya, karena jalurnya di saraf ya, persarafan seperti itu. Dan itu sangat sulit sekali ditangani ya, dan memang termasuk yang paling bandel ya di antara sekian banyak kanker pada anak gitu ya. Gitu. Jadi tetapi perkembangan teknologi kedokteran ini kan terutama kanker anak ini sedemikian cepatnya ya. Jadi neuroblastoma juga termasuk yang terpengaruh, terimbas dengan peningkatan teknologi kedokteran tersebut gitu. Cuma mungkin modalitas terapi itu masih mahal ya, dan belum bisa adakan di negara kita gitu. Cuma memang secara umum angka kesintasannya tidak seperti leukemia misalnya, gitu. Ya. Baik. Dia seringkali kambuh gitu. Oke. Baik dok. Oke dok, ini juga ada pertanyaan lanjutannya dokter. Anak saya mengalami tumbuh benjolan di pangkal pahanya dok, dan sampai saat ini saya belum melakukan pemeriksaan. Apa yang harus saya lakukan dan mungkinkah ini suatu kanker dokter? Mungkin juga lanjutannya dok, biasanya dokter anak nanti pemeriksaan apa aja yang akan dilakukan untuk menegakkan apakah ini tumor biasa atau kanker dok? Apa dok? Iya. Ya biasanya memang yang penting sebetulnya saya nasihatkan kepada sobat-sobat semua adalah jangan takut untuk periksa ya. Kita tunggu, itu semakin lama akan semakin gelisah kita, dan kemudian juga kalau misalnya itu kanker akan semakin tinggi stadiumnya, semakin stadiumnya semakin lanjut gitu. Jangan sampai kita seperti itu, karena memang mengapa pengobatan kanker anak di negara-negara berkembang itu tidak
sebagus survivalnya dengan negara maju, sebetulnya ada penelitian yang dilakukan oleh Scott Howard itu sederhana ya. Tapi banyak yang dia tidak terdiagnosis. Ya kan kayak seperti ini misalnya, aduh takut dia diagnosis kanker. Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya diagnosis kanker kan artinya ketahuan lebih awal kan, alhamdulillah ala kulli hal kan. Gitu. Kalau bukan kanker, alhamdulillah juga. Nah, lalu kemudian itu tadi ya tidak terdiagnosis. Ada yang didiagnosis tidak diterapi. Ada yang diterapi, kemudian hilang entah kemana gitu ya, lost to follow up namanya. Ya, follow up itu. Iya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya mudah kita atau bisa kita intervensi ya untuk meningkatkan angka kesintasan. Tetapi seringkali memang kita berhadapan dengan banyak hal ya, seperti pseudoscience ini, wah itu luar biasa tuh di rumah sakit pun demikian gitu. Wah begitu kita tuh suka ini ya, pasien datang misalnya udah kita diagnosis, lalu kemudian ya ini kanker Bu, lalu kemudian menghilang entah kemana, lalu 1 bulan kemudian datang dengan kondisi dalam stadium yang lebih lanjut dan efek-efek metaboliknya tuh lebih, atau gangguan metaboliknya lebih berat gitu. Itu waduh, kita juga sedih sebagai tenaga medis ya pada saat itu. Gitu. Jadi bukan orang tua aja yang sedih gitu. Kita pasti tenaga medis itu lebih dulu sedih karena kita tahu harusnya kita bisa dan chance kita lebih besar pada saat stadium awal, tetapi karena ketidaktahuan kita maka itu menjadi stadium lanjut. Nah, seperti ini makanya yang dilakukan oleh dokter nanti akan anamnesis dulu nih Bu. Anamnesis dulu, misalnya benjolannya tuh dari sejak kapan, benjolannya itu hilang timbul apa tidak, makin membesar atau tidak gitu kan. Nanti diperiksa fisiknya gimana ya. Nanti dia ada kriteria tertentu yang nanti dokter lah yang tahu ya pada saat itu. Lalu kemudian dicek darah rutinnya, bagaimana gambaran darah tepinya misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya memang ada kecurigaan ke arah kanker, maka dianjurkan untuk dilakukan biopsi gitu. Dan nah seperti itu ya, jadi jangan takut untuk ke dokter ya. Baik Ibu ya, pertanyaan selanjutnya dokter dari Mbak Cinta ya. Assalamualaikum dokter, Ibu bertanya mengenai kanker kulit pada anak, untuk usianya biasanya pada umur berapa ya dokter? Terima kasih. Kanker anak kulit. Iya. Kanker kulit itu ini ya sangat jarang ya, mungkin termasuk rare tumors ya kalau pada anak ya. Bukan saja pada anak tapi juga mungkin pada orang dewasa jarang ya. Kan kebanyakan terjadi pada usia di atas 40 tahun ya. Karena dia mungkin kalau orang-orang bule suka ini aja berjemur ya di pantai dia gitu ya, nggak terbiasa pakai sinar matahari, nggak kayak kita kan. Kita kan terbiasa tuh di sawah gitu ya itu kalau ya berjemur kemudian timbullah kanker kulit ya, istilahnya seperti itu. Tapi ada juga mungkin kelainan-kelainan yang konstitusional, dia dalam arti ada gen-gen tertentu yang merupakan faktor predisposisi atau faktor yang mempermudah terjadinya itu tanpa ada pencetus yang seperti tadi gitu. Tapi itu sangat jarang diketemukan di anak ya. Tapi ya saya ketemu pernah beberapa kali, tapi memang tidak sebanyak kanker-kanker yang saya sebutkan tadi gitu ya. Dan ada beberapa yang disertai dengan kelainan-kelainan kelainan-kelainan seperti constitutional syndrome ya, misalnya neurofibroma dan sebagainya gitu ya. Dan tentu saja nanti tata laksananya tergantung dari diagnosisnya. Jadi jangan takut lagi nih di biopsi, jangan takut. Kita harus berani di biopsi karena kalau misalnya kita nggak tahu penyakitnya apa, ya kita nggak tahu kan kita tata laksana bagaimana gitu. Nah, yang yang salah adalah kalau kita biopsi lalu kemudian kita menghilang entah kemana gitu ya, hilang terus kemudian benjolannya tambah besar, terus dibilang wah ini habis biopsi nih tambah terus kemudian benjolan tambah besar, nah, seperti itu. Perjalanan penyakitnya dok ya. Iya. Perjalanan penyakitnya gitu. Iya, benar-benar. Baik dokter. Baik, semoga bisa menjawab ya Ibu ya. Ini pertanyaan selanjutnya dari Umu Hasbi Haris. Beliau bertanya, dokter Bismillah, dokter anak saya sudah
Anak saya sudah menjalani pengobatan TB KGB ke-11, tapi KGB-nya masih teraba kanan dan kiri. Apa perlu diambil tindakan operasi, dok? Seperti ini, dokter. Ini kan mungkin di luar tema Ya, kanker anak ya, ya, gitu. itu benjolan juga, dok. Ya Benjolan juga. ya benjolan ya. Ya kalau misalnya TB kan benjolannya karena infeksi ya. Oke, Kadang-kadang itu benjolannya nggak nggak berkurang gitu ya. Tapi kalau misalnya dokter yang meriksa curiga bahwa ada diagnosis banding ke arah keganasan, dia akan lakukan biopsi gitu. Karena TB pada anak tuh agak ribet ya, nggak seperti pada orang dewasa ya. Kalau orang dewasa kan gampang tuh buang dahaknya diperiksa gitu, oh ada kumannya gitu ya. Kalau anak kan suruh buang dahak gimana gitu, selain posisinya di paru itu kan beda ya, jadi bukan di dekat bronkus ya, seperti itu. Jadi memang banyak faktor yang kita mesti lihat bahwa bukan kempesnya si kelenjar getah bening, tapi faktor-faktor lain, misalnya berat badannya meningkat atau tidak, lalu kemudian hasil ronsennya gimana gitu ya, seperti itu. Ya artinya kalau misalnya mereka curiga apakah ini ada keganasan, nah baru mereka biopsi. Tapi jangan lupa sebetulnya memang anak itu dalam proses belajar kan, termasuk si sel-sel imunnya belajar berkembang. Jadi kelenjar limfe itu akan lebih besar daripada orang dewasa. Makanya diameternya yang dipakai kan lebih dari 2 cm. Ya, kalau orang dewasa, kalau orang dewasa itu 1 cm dia. Iya. Gitu. Ya, nah, kalau anak karena dia pada saat itu dia sedang berkembang ya, sel-sel limfositnya di kelenjar limfe tersebut tuh. Jadi seringkali tampak membesar, padahal itu normal. Baik, siap. Dokter, kita lanjutkan dok ya. Ini ada pertanyaan dari atau Bapak Ben Peyo. Dokter, kadarullah anak saya yang kedua meninggal di usia 5 tahun karena kanker limfoma non-Hodgkin. Apakah anak ketiga kami juga punya potensi terkena kanker juga, dok? Karena keturunan. Nah, gimana nih, dok? Masya Allah. Ya, qadarullah wa masyafa'al ya, dengan meninggalnya anak bapak. Dan limfoma non-Hodgkin ada limfoma itu atau kanker kelenjar getah bening itu ada 2. Ada yang Hodgkin, ada yang non-Hodgkin. Dua-duanya ditemukan oleh dokter Hodgkin. Oke, ya. Baik. Tetapi dia menamakannya beda. Dia menamakan hal tersebut beda. Mengapa dia bedakan? Karena dia lebih ingin, dalam tanda kutip ya, dia lebih ingin pasien itu dapat Hodgkin, dapat yang jenis Hodgkin daripada yang nons gitu. Karena Hodgkin itu lebih bisa di treat gitu ya, dibandingkan yang non Hodgkin seperti itu. Itu sejarahnya ya. Makanya non-Hodgkin itu kadang-kadang lokasinya juga enggak gitu jelas, lalu kemudian penyebarannya juga loncat. Dia enggak di lokal dulu, regional gitu. Kadang-kadang dia udah nyebar jauh duluan. Sehingga memang non-Hodgkin ini lebih berat dibandingkan dengan jenis limfoma yang Hodgkin. Tetapi memang kita lagi berjuang ke sana, dan limfoma non-Hodgkin ini termasuk yang sedang dieksplor banget ya, leukemia, limfoma ya gitu ya. Kalau limfoma Hodgkin sendiri termasuk target yang curable ya. Yang curable tadi ada 6 jenis kanker yang merupakan prioritas WHO untuk jadi yang potensial untuk curable ya, bismillah. Jadi leukemia, limfoma Hodgkin, low grade glioma itu kanker otak ya, retinoblastoma, terus kemudian saya agak lupa nih ya, tapi termasuk salah satunya adalah limfoma Hodgkin ya, gitu seperti itu. Dan ada 6 dari penyakit itu yang potensial curable dan menjadi prioritas WHO saat ini, sehingga dia ingin di tahun 2030 nanti angka survivalnya itu di negara-negara
low income country dari 20% jadi 60% gitu. Nah, apakah diturunkan? Ya tadi enggak sih biasanya. Oke. Ya. Dari 10% tadi kan saya bilang ya, 10% yang diturunkan itu umumnya bukan lymphoma non Hodgkin, tetapi ada penyakit yang memang dia ada yang dibawa dulu lalu kemudian dapat lagi. Jadi ada namanya hipotesis two hits hipotesis. Jadi dia sudah punya mutasi lalu kemudian dapat lagi mutasi berikutnya. Nah, itu biasanya terjadi di retinoblastoma, tapi retinoblastoma yang bilateral ya, yang di dua-dua matanya. Nah, itu termasuk salah satu contoh yang mungkin diturunkan. Saya bilang mungkin kenapa? Karena tidak semuanya juga yang retinoblastoma bilateral itu, yang dua mata itu diturunkan. Sekitar 60% diturunkan, tapi 40%-nya tidak. Gitu. Oke, baik. Masya Allah, tabarakallah. Baik, mungkin tadi dokter sudah jelaskan sedikit dokter, cuma mungkin buat highlight tiga kita pada hari ini dokter. Jadi dokter saat ini untuk apakah kanker pada anak ini bisa disembuhkan dok? Gitu. Dan kemudian mungkin dokter bisa simpulkan lagi faktor-faktor apa saja yang meningkatkan kemungkinan survival anak yang menderita kanker dok. Tafadhol dok. Baik. Ya, makasih Dr. Bobby. Ya, jadi memang kanker anak itu beda dengan dewasa. Kanker anak adalah yang merupakan potensial curable, ya. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku nih, ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Dulu mentor saya di Belanda ya, saya tanya, berapa sih sebenarnya target kita untuk angka kesintasan anak ini, anak yang menderita kanker? Dijawabnya berapa, Dr. Bobby? 100%. Jadi artinya 100%. Pengennya dia targetnya segitu, dan itu bukan satu hal yang mustahil ya gitu. Karena ini pengalaman dari leukemi. Kenapa pengobatan pada leukemi dikatakan merupakan terobosan paling fenomenal di dunia kedokteran? Karena di tahun 1960 itu angka kesintasannya cuma 20%, tapi kemudian di tahun 2000-an ini jadi sekitar 80%, bahkan di beberapa center bisa sampai 94%. Jadi artinya potensi disembuhkannya itu besar. Kenapa demikian? Karena tadi kan lebih banyak yang genetiknya lebih dominan, kan saya katakan. Lingkungannya belum banyak ya. Berarti chaosnya itu belum nggak sebanyak dewasa gitu. Kekacauannya itu nggak sebanyak dewasa. Sehingga yang disebut beban tumor pada anak, beban mutasi tumor pada anak itu jauh lebih rendah dibandingkan beban mutasi tumor pada dewasa. Sehingga secara logika dan secara logis itu akan jadi relatif lebih mudah untuk menangani kanker anak dibanding dengan kanker dewasa. Masalahnya kita kan nggak jadi prioritas, hanya 5% kan, tadi kita balik lagi, hanya 5%, sedikit, dianggapnya rare, itu adalah insignificant, jarang, itu berarti nggak bermakna, kan nggak gitu harusnya ya. Kalau kita misalnya ujian gitu ya, kita kan coba selesaikan soal-soal yang mudah dulu. Soal-soal yang mudah dulu itu kan berapa banyak sih? Kan nggak banyak ya. Iya dok. Tapi kita disuruh untuk menyelesaikan itu lebih dulu. Kenapa itu tidak kita lakukan di kanker gitu? Nah, tapi memang dari sejarahnya kita tidak bisa mengharapkan dari government untuk hal tersebut. Di seluruh negara itu sejarahnya adalah memang dari kita untuk kita. Jadi orang-orang yang care lalu kemudian punya rezeki lebih, nah itu dia membantu untuk penjelasan kanker anak, mungkin dari segi foundation dan sebagainya gitu ya. Tetapi bantuan itu pun harus tepat sasaran, artinya bukan cuma sekedar gimmick ya, bukan cuma sekedar misalnya ini sandang pangan gitu ya, terus kemudian mainan untuk anak-anak kanker, enggak, tapi dia investasi di penelitiannya, investasi di fasilitasnya, dan itu yang dilakukan oleh foundation dari orang tua yang anaknya menderita kanker di luar negeri. Jadi beberapa negara-negara yang maju itu dapat bantuan dari
dari foundation, tapi dari segi hal tersebut gitu ya. Bukan berarti yang gimmick itu jelek ya, tapi artinya harus lebih tepat sasaran gitu. Ya, tentu dok. Gitu. Dan kita harapkan dari segi kitanya, dari segi awamnya adalah tadi kita jangan takut. Ini beberapa kali pengalaman demikian. Bahkan aduh, saya juga sedihnya kan makanya yang apa namanya yang udah ngaji pun kadang-kadang suka gitu, suka ya qadarullah, itu bukan qadarullah ya gitu, tapi kita harus ikhtiar dulu kan Ikhtiar dulu, sebelum iya. melepas onta ya. Iya. Iya, dok. Harus diikat dulu ontanya ya kan. Dulu. Iya, jadi ikhtiar kan harus ya gitu. Jadi ya apa namanya jangan sampai tidak terdiagnosis, dan kalaupun kita sudah terdiagnosis, jangan sampai nanti kita tidak diterapi. Kalau dia tidak diterapi, sudah diterapi, jangan sampai kita lost to follow up. Jadi jangan sampai kita ini. Nah itu jadi hal penting buat kita untuk bisa meningkatkan dengan hal yang sederhana itu saja, ya. Insya Allah kita bisa meningkatkan angka survival pada kanker anak ini, insya Allah. Masya Allah, amin dok. Baik dokter, ini mungkin 2 pertanyaan terakhir deh dok. Kalau ada di antara bapak ibu yang ingin bertanya, tafadhol. Ini saya bacakan dulu. Dokter, ada nggak cara atau tips untuk mencegah kanker pada anak dok? Mungkin nggak dok? Ini pertanyaan menarik karena yang tadi kita katakan pintu udah mulai terbuka tapi masih sedikit. Yang mungkin tadinya ya secara umum masih sekarang ini adalah paradigmanya tidak dapat dicegah. Ya, tetapi dengan berkembangnya ilmu, nah akan kelihatan namanya patogenesis, apa tuh bahasa Indonesianya ya? Terbentuknya penyakit gitu ya. Ya, bagaimana proses terjadinya penyakit itu akan lebih jelas, sehingga itu kita bisa mencapai pada satu titik kita bisa melakukan tindakan pencegahan di situ. Ya seperti misalnya ini ada satu postulat ya, satu teori dengan adanya COVID seperti ini. Nah, diperkirakan 5 tahun ke depan, kalau misalnya memang anak-anak kita yang bayi-bayi itu yang sekitar 5-10% punya mutasi, ya, punya faktor predisposisi itu kena delay infection yang berat kan, sehingga sekitar 5 tahun lagi angka kejadian leukemi bisa jadi lebih banyak. Will sih deh. Aduh, berat dok ya. Iya. Dok ya. Jadi jangan melihat anak-anak kita itu sebagai angka-angka aja ya. Iya, betul. Ya 5%, terus aduh, itu sedih sekali ya, karena anak kita tuh kan yang bakal jadi generasi penerus nantinya. Ya, generasi masa depan kaum muslimin juga dok, penerus kita semua. Iya. Baik, betul. Baik, dokter. Masya Allah. Baik, dokter, ini karena keterbatasan waktu kita, dokter, ini nanti kita ada lagi dok, live selanjutnya mungkin mudah-mudahan kita bisa kesempatan dengan dokter Aisyah untuk bahas yang lebih detail dok ya, mengenai kasus case-by case. Amin, ya. insya Allah. Baik. Insya Allah. Baik, terima kasih sudah diundang ya. Baik, tapi masih ada satu pertanyaan lagi nih dok, penting dokter, karena gitu. Iya, pada sore hari ini ada banyak juga di antara yang hadir merupakan orang tua yang anak-anaknya qadarullah menderita kanker dok. Mungkin yang terakhir dokter, selaku ahli di bidang ini, mohon nasihat dari dokter, mungkin penyemangat mungkin bagi orang tuanya yang saat ini sedang berjuang untuk kesembuhan anak-anaknya yang menderita kanker dok. Tafadhol dok. Iya, jadi memang untuk kalau saya memanggilnya para orang tua yang anaknya menderita kanker itu sebagai pejuang, para pejuang yang hebat, ya, yang tidak semua orang diuji dengan hal seperti itu, ya. Anak kita yang kita kasihi itu kemudian menderita penyakit yang berat gitu, dan tentu saja ini bukan satu akhir dari segalanya, dan mungkin juga ini Allah ingin mengatakan bahwa Allah itu sayang sama hambanya, karena jika Allah mencintai hambanya maka akan disegerakan ujiannya di dunia ini kan, ada hadis yang seperti itu.
Mah, kenapa saya yang menderita kanker gitu? Kenapa saya yang menderita leukemia? Nah, ibunya menjawab, kalau kamu punya kebun bunga, bunga yang mana yang kamu akan petik duluan? Yang cantik kah atau yang jelek? Wow, yang cantik dong mah, katanya. Itulah makanya Allah sayang sama kamu, makanya Allah memberikan ujiannya terlebih dahulu. Maka jangan patah semangat, tetap kita berikhtiar, dan insya Allah apapun hasilnya, Allah meridhoi apa yang kita sudah lakukan. Demikian, Dr. Bobby. Masya Allah, tabarakallah. Pada sore hari ini kita dapat banyak ilmu dari Dokter Asy. Mudah-mudahan ini pengantar ya dok ya. Selanjutnya, Iya, selanjutnya insya Allah. dapat jawab ya dok ya. Karena masih banyak Amin, amin. pertanyaan terkait dengan kanker anak ini. Baik dok, mungkin nggak terasa sudah 45 menit untuk IG Live pada sore hari ini. Kami mengucapkan jazakallah khairan dokter atas waktunya, atas ilmunya. Semoga Jazakallah khair. kita semua dan juga menjadi amal soleh bagi dokter. Dan Amin. pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama mendoakan pada orang tua dan juga anak-anak kaum muslimin yang saat ini sedang berjuang untuk kesembuhan mereka ya dari kanker. Yang pertama diberikan kesabaran, dan kedua juga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Dr. Aisyah, izin untuk saya tutup dulu, Dok. Semoga kita ada kesempatan lagi untuk bertemu, Dok. Kita tutup dengan doa. Ya, barakallahu fiik. Barakallah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam Terima kasih banyak, Dok ya. Sama-sama, Dr. Bobby. Ya, sehat-sehat ya. Itu, Dok. Wa jazakallahu khair. Ya.